Terima kasih ya sudah klik video ini. Kali ini saya mau merangkum semua pertanyaan yang paling banyak Moms tanyakan, baik itu di DM, di Instagram, ataupun di YouTube. Jadi pertanyaan ini adalah yang paling sering Moms tanyakan. Pertanyaan pertama nih, apakah anak saya pernah minum atau mengkonsumsi vitamin otak atau vitamin yang untuk memperlancar, menstimulasi anak saya supaya bisa bicara lancar. Dari dulu nih sampai sekarang, saya sama sekali nggak pernah kepikiran untuk memberi vitamin apapun untuk otak anak saya, ataupun untuk menstimulasi agar anak saya cepat bicara lancar. Itu saya nggak kepikiran untuk membeli vitamin apapun yang ada di otak saya nih, Moms. Saya berpikir keras, gimana caranya saya supaya mengembalikan fokus otak anak saya yang udah hancur gara-gara kesalahan saya ngasih dia gadget, gara-gara cuma kasih sebentar saat dia makan, fokusnya benar-benar hancur. Gimana caranya pokoknya saya mengembalikan fokusnya itu dengan cara manual, yaitu seperti yang udah di video sebelumnya. Saya melatih anak dari pagi, siang, sore, malam. Saya ajak dia bicara, bernyanyi, bercerita. Pokoknya dalam sehari itu otak anak saya harus berpikir, menghafal, mengingat. Terus saya latih gerakan orang motor, tangan kakinya bergerak, melakukan aktivitas fokus apapun. Itu yang saya lakukan setiap hari, Mams, sama anak saya, Mams. Jadi saya nggak ngasih dia vitamin apa-apa. Dulu saya konsultasi ke 2 dokter spesialis anak dengan dokter yang berbeda rumah sakit, dan juga konsultasi ke psikolog. Itu mereka bertiga sama sekali nggak menyarankan saya untuk, Bu, ini beli vitamin ini untuk menutrisi otak anak, untuk memperlancar anak bicara lancar, sama sekali nggak. Saya juga nggak kepikiran, Mams, kalau ternyata ada tuh nutrisi buat otak untuk menstimulasi supaya anak bicara lancar. Ternyata sekarang ada, bahkan mungkin dari dulu ada ya, cuma saya benar-benar nggak ngeh. Dan pertanyaan kedua nih, Mams, apakah anak saya aktif? Sejujurnya, Mams, anak saya kan karena cowok nggak bisa diem kalau di rumah. Tapi nih, Mams, waktu saya dan suami konsultasi ke dokter, anak saya kan memang tipenya kalau melihat orang baru dulu nih, kalau ketemu orang baru dia malu-malu. Jadi saya tanya ke dokter, Dok, apa anak saya ini aktif banget ya? Maksudnya kalau di rumah itu nggak bisa diem, tapi dia belum bisa bicara. Terus kata si dokter nih, anak ibu aktifnya normal kok. Ya mungkin kebetulan ya, Mams, karena anak saya waktu dilihat sama si dokter dia malu-malu. Jadi ya dokter mungkin nilainya anak ibu aktifnya normal. Padahal ya kalau di rumah nih, Mams, apa aja dipegang, apa aja diberantakin, ditumpahin, nggak bisa diem. Naik sana sini, lompat-lompat, lari-lari seperti itu, Mams. Jadi saya berpikir, Mams, gimana caranya supaya anak saya ini fokusnya kembali dengan permainan yang menyesuaikan dengan keadaan anak saya yang suka kabur-kaburan, yang suka nggak bisa diem. Daripada ini dia berantakin segala macem, nggak ada tujuannya. Akhirnya saya menciptakan semua mainan yang benar-benar mengikuti anak saya maunya gimana. Kalau anak saya mau lompat-lompat, yaudah saya ajak dia bermain sambil lompat-lompat. Kalau dia bosan, saya ganti lagi. Saya ajak dia untuk lari-larian, oke. Saya main kejar-kejaran sama dia. Kalau dia mau main mobil-mobilan, oke, saya ikutin. Saya kenalin semua bagian-bagian warna mobilnya, lampu, roda, semuanya, Mams, pokoknya. Pertanyaan ketiga nih, Mams. Apakah kita harus periksa anak atau konsultasi ke dokter spesialis anak atau konsultasi ke dokter tumbuh kembang anak? Apakah itu harus? Begini, Mams. Kalau Mams yakin anak Mams nggak mengalami autis, nggak ada masalah pendengaran, nggak ada masalah saraf lainnya di tubuh si anak. Kalau Mams yakin nih, si anak cuma telat bicara aja, ya nggak apa-apa, nggak perlu periksa ke dokter. Kalau Mams perasaan nggak enak, curiga sama perilaku si anak, saran terbaik saya adalah Mams bisa coba untuk konsultasi ke dokter spesialis anak atau dokter tumbuh kembang anak, supaya meyakinkan kita nggak penasaran, kita jadi nggak khawatir, kita nggak jadi sedih terus. Dengan konsultasi ke dokter, Mams, mereka akan kasih solusi. Mereka akan kasih tahu kenapa nih sampai sekarang anak kita belum bisa bicara. Mereka akan kasih apa ya detailnya, gara-gara gejalanya kenapa ini kok anak kita sampai sekarang belum bisa bicara, mungkin ada masalah lain. Kita kan nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya, Mams, lebih baik di mana, terapi di klinik atau terapi di rumah? Sekarang saya bahas terapi di rumah dulu. Saya lebih sukanya kalau terapi di rumah itu nyebutnya latihan fokus. Kalau di latihan fokus di rumah nih, Mams, kita bisa lihat kondisi anak nih. Oh, anaknya capek, ngantuk, nggak suka mainnya, tertekan, nangis, sedih. Kita bisa mengerti kondisi anak. Kalau misalkan dia ngantuk, capek, kita bisa membiarkan dia untuk istirahat atau tidur siang. Jadi pas sudah bangun siang, habis dari bangun tidur siang kan, otak fresh lagi, seger lagi, hati ceria lagi, senang. Dengan suasana ceria, si anak pasti akan mudah untuk menerima semua ilmu yang kita ajarkan. Kita bisa membujuk anak dengan kata-kata halus, kata-kata baik. Nah, yuk main fokus yuk. Kalau misalkan dia nggak mau, kita bisa ganti-ganti permainan, Mams. Dengan cepat kita tahu kondisi anak nih. Kalau anak nggak kabur-kaburan, ya udah kita ikut lari aja. Terus sambil kita pegang mainan yang dia suka, sambil kita kenalkan. Misalkan ini binatang apa, ini mobilan, ini bonekanya, seperti itu, Mams. Kalau anak takut, tertekan, sedih sama suasana yang kita ciptakan, mungkin Mams bisa peluk si anak dulu, usap-usap kepalanya, sambil memberikan kata-kata halus, kata-kata baik. Saya yakin, Mams, anak akan lulu, dia akan mengerti, oh mamanya nggak galak, mamanya tidak menakutkan seperti yang dipikirkan. Anak itu punya pikiran sendiri, Mams, dia punya pikiran sendiri, dia punya pendapat sendiri. Mams harus ikutin kemana mau si anak,
Yang penting si anak itu dalam sehari bisa berpikir, bisa mengingat, bisa menghafal, tangan kakinya bergerak, melatih motorik tangannya, melatih fokusnya, konsentrasinya, ketelitian, kesabaran. Yang penting seperti itu Mams setiap hari. Kalau di rumah keuntungannya seperti itu, kita bisa ganti-ganti mainan, secepatnya ganti mainan, dan kita kasih mainan berwarna-warni. Kita bisa ciptakan, kalau nggak punya mainan gak apa-apa, kita bisa ciptakan dengan alat-alat di rumah. Anak nggak bosan Mams. Kalau anak terapi di klinik, kita nunggu di luarnya 1 jam atau bahkan 2 jam si anak terapi sama si terapis. Kita nunggu, sedangkan anak sama terapis di dalam, kita nggak tahu kondisi si anak. Anak capek kah? Anak ngantuk? Anak males? Anak nggak mau ngapa-ngapain? Anak nggak tertarik? Anak sedih? Pokoknya dia nggak mau main, kita nggak tahu Mams. Dengan kondisi seperti itu Mams, meskipun si terapis itu udah susah payah membujuk, memberikan ilmu apapun ke anak, kalau anaknya itu otaknya nggak siap, tubuhnya udah capek, tubuhnya juga nggak siap untuk bermain fokus, percuma Mams. Ilmu apapun yang terapis kasih ke anak itu sia-sia terbuang. Nah sekarang saya ajak Mams nih main logika. Misalkan terapis ini adalah air teh, sedangkan kita yang di rumah atau siapapun yang menjadi anak hampir 24 jam di rumah adalah air putih. Sedangkan makan nasi, cemilan, makan apapun itu adalah latihan fokus atau terapi. Jadi nih Mams, kalau kita makan nasi atau cemilan atau makan apapun, gak mungkin dong Mams kita setiap saat minum air teh. Pastikan yang kita minum setelah makan itu air putih. Jadi kalau misalkan anak Mams, meskipun terapi di klinik, si terapis itu kan hanya pendamping, hanya air teh. Jadi yang paling utama adalah setelah anak pulang terapi, di rumah harus latihan fokus lagi. Mams buka lagi buku dari catatan terapisnya, si anak ngapain aja nih hari ini. Mams ulang lagi permainannya. Kalau anak bosan gak mau main terapi itu lagi, Mams ganti, kasih mainan yang udah Mams beli. Atau kalau si anak masih gak mau, Mams bisa ajak cerita, bernyanyi. Fokus yang udah terbentuk di tempat terapi. Atau bahkan fokus yang sama sekali belum terbentuk di tempat terapi, pas di rumah Mams ajarkan, itu terbentuk fokus otaknya Mams. Menurut saya Mams harus percaya 30% sama terapi. Itu kenapa ya harus 30%? Karena 70% itu kita Mams, kita tuh sebagai air putih, kita yang pegang kendali. Nah kenapa saya bilang harus percaya sama terapis cuma 30%? Iya Mams, karena terapis itu hanya pendamping. Yang tadi saya bilang terapis itu istilahnya kayak air teh. Gak setiap saat kita minum, gak setiap saat anak minum. Yang kita minum setiap saat adalah air putih. Air putih kan adalah kita, atau orang jagain anak yang di rumah full hampir 24 jam. Jadi orang siapapun yang di rumah yang nemenin anak itu air putih yang harus setiap saat melatih, mendampingi anak, menemenin anak latihan fokus Mams. Jadi setiap hari itu nggak sia-sia terapi dimanapun otak anak nih. Intinya kita kan ngajak anak terapi itu untuk membentuk fokus anak, untuk dia melatih keseimbangan, ketelitian, cepat lambatnya anak kita yang pegang kendali Mams, kita yang atur Mams. Jadi bukan terapis yang membuat anak kita bicara lancar, bukan Mams. Yang keempat nih Mams, umur berapa anak saya bisa bicara? Anak pertama saya dulu bisa bicara itu usia 3 tahun 1 bulan. Jadi selama 6 bulan, mulai dia umur 2 tahun 5 bulan, saya latih fokus di rumah, sendirian aja saya latih dia, dari pagi, siang, sore, malam, saya latih fokus, saya ajak bicara, bernyanyi, ganti-ganti peran fokus, selama 6 bulan. Nah, usia 3 tahun 1 bulan, anak saya udah bisa bicara mama, ayah, dede, kakak, hanya beberapa kata itu. Secara saya pikir-pikir kok ini 6 bulan hanya bahasanya cuma itu aja. Ternyata saya masih kasih anak saya HP. Itu salah banget. Jadi perubahannya cuma itu doang. Pas tanpa HP, tanpa TV, benar-benar seminggu kemudian dan 2 minggu kemudian banyak banget kata-kata yang keluar. Dan saya hitung-hitung nih, sedikit banget kata-kata yang salah. Seperti itu Mams ya. Nah pertanyaan selanjutnya, kenapa sampai sekarang anak saya belum bisa bicara? Dan kenapa anak saya belum bisa menunjuk, belum mau main fokus, kalau dipanggil nggak nengok, terus kalau misalkan baru sebentar diajarin udah lari, nggak tertarik mainannya. Itu kenapa semua jawabannya sama jawabannya Mams, itu dua jawaban ini nih. Fokus anak Mams, otaknya belum terbentuk, belum 100% terbentuk, dan otot-otot mulutnya masih kaku, otot lidahnya belum distimulasi, belum dilatih. Itulah kenapa kalau kita panggil nggak nengok, karena dia nggak tertarik sama suara yang di sekitarnya, dia nggak tertarik sama suara yang ditonton di TV, di gadget, di HP. Kenapa belum menunjuk? Karena dia bingung. Saat Mams bilang kok nggak menunjuk, tangan ini motorik belum dilatih. Jadi saat anak itu mendengar dari kuping telinganya masuk, kemudian mengirim pesan ke otak, karena otak itu belum terbentuk, belum dilatih, belum bagus, belum sempurna 100%, anak bingung nih. Mengirim pesan ke mulut juga terputus, karena otot-otot mulutnya, lidahnya, dagunya, otot sekitar mulutnya pokoknya belum dilatih, belum stimulasi. Jadi semuanya nggak sampai pesannya. Meskipun si anak bisa bicara, mengeluarkan suara belum jelas, itu sama aja Mams. Jadi setiap hari si anak itu diajak bicara sama Mams, diajak bernyanyi, bercerita, dia udah menyimpan semua
memori kata-kata di otaknya nih. Tapi otaknya belum bagus, belum sempurna, belum terbentuk dengan baik. Dia hanya menyimpan otaknya. Dengan bernyanyi, Mams, kita merangsang anak atau menstimulasi anak, melatih anak supaya melihat bibir kita bergerak. Oh, cara bicara seperti itu. Oh, kata-kata kalau bicara seperti ini, bergeraknya seperti ini. Jadi semuanya nggak terpisahkan nih, Mams, satu kesatuan. Kita melatih fokus otak anak dengan latihan berpikir, mengingat, menghafal, merekam, kemudian diajak bicara, ajak omong, bernyanyi, bercerita, ganti-ganti mainan fokus, melatih motorik tangannya, kaki tangannya bergerak. Untuk apa? Semuanya adalah satu kesatuan, gak bisa dipisahkan. Apalagi gerakan orang motor supaya otot-ototnya dilatih, gak kaku lagi. Itu satu kesatuan, benar-benar utuh. Kalau otak anak fokusnya udah 100%, kemudian otot-ototnya udah bagus, semuanya udah sinkron, udah menyatu, dia dengar kata-kata apapun, udah direkam dengan di otaknya, mengirimkan pesan ke mulut, itu akan sampai, anak akan bicara, akan meniru semua kata-kata yang dia dengar, kata-kata dari orang sekitarnya. Saya jamin ya, Mams, semuanya sekarang masih proses. Mungkin Mams merasa, ini udah berbulan-bulan saya latih, anak masih diem aja. Jangan khawatir, Mams, kan seperti yang saya bilang, kita nggak tahu nih, fokus otak anak itu udah berapa persen. Yang penting, pagi, siang, sore, malam, terus menerus besoknya, nggak sehari nggak belajar, jangan, pokoknya jangan bolong, setiap hari belajar.